Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali kita berjumpa di dalam online Sunday Service Miracle Community Church. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita semua siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama datang menghampiri Tuhan. Kita siapkan roh jiwa tubuh kami. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang menghampiri pribadi-Mu Tuhan, kami dapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami dapatkan kesegaran, kami dapatkan jawaban atas setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bebaskan Roh-Mu bekerja, menguasai setiap hati pikiran kami. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Mereka boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Mari semua umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari pada kesempatan yang indah, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari datang hampiri Tuhan. Mari datang hampiri tata kasih karunia-Nya dan dapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percaya di saat engkau menghampiri tahtanya, engkau akan mendapatkan kelepasan. Engkau akan mendapatkan pembebasan. Segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang sudah ditebus dan dibenarkan, mari berseru hampiri panggil namanya. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Dia nama yang sanggup membebaskan hidupmu. Apapun pergumulanmu saat ini, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Mari serukan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab Dialah penolong kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, panggil namanya. Sebab Dialah keselamatan kita. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Tuhanku di atas segalanya. Mari panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, tinggikan namanya, serukan Yesus, panggil namanya kudus. Kami berseru padamu, Allah penyelamatku, harta benteng dan keselamatanku, gunung batu dan kekuatanku. Aku percaya hanya padamu Yesus, Kaulah harapanku, Kaulah yang kuandalkan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di hidup kami. Mari semua yang bernafas, tinggikan, agungkan namanya, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Rajaku, Kaulah Bapa-Ku, padamu ku berseru. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan izinkan tangan Tuhan yang kuat menopang, mengangkat hidup kita. Mari serukan, panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu besar dalam kehidupan kami. Saat ini izinkan kami Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Sungguh kami merindukan pribadi-Mu lebih dari apapun yang ada di dalam hidup kami. Urapi kami dengan pengurapan yang baru. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik
bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari datang hampiri Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari izinkan hidupmu saat ini, izinkan Rohnya mengurapi hidupmu saat ini. Buka hatimu dan jadi seperti seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kan kami balas kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Izinkan hidup kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hanya pujian dan pengagungan yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau terus meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Jangan izinkan kami terhilang sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami terus setia Tuhan. Jadikan kami terus Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab Yesus Kristus Engkaulah kebenaran kami. Engkau yang sudah menebus hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus berterima kasih kepadamu. Saat ini berbicara Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Rapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Buka mata telinga hati rohani kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur bagi benih kebenaran firman Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap bagi kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kami seluruh jemaat JKI MCC beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami. Kami memilih Allah yang di atas segala Allah untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami, atau tulah datang mendekat, karena Tuhan memerintahkan para malaikat-Nya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Malaikat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa, ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi, digenapi di dalam kehidupan kami setiap umat yang percaya dan mengasihi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Jumpa lagi di dalam ibadah Minggu pagi JKI MCC di hari Minggu tanggal 8 November 2020. Saya percaya bahwa kita semua berada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
karena Tuhan senantiasa tetap memelihara akan kehidupan kita. Dia tidak lalai menepati janjinya, karena janjinya adalah iya dan amin. Dan saya percaya juga bahwa kita semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan boleh memelihara kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, tetapi Tuhan tetap dan memperhatikan kami di setiap langkah kami. Bapa, di minggu pagi ini Tuhan, kami hendak merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati batin kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di saat firman Tuhan diberitakan, akan banyak terjadi kuasa dan mujizat bagi setiap orang percaya, dan yang bimbang, kecewa, dan ragu, yang putus asa akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau bersabda bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Banyak orang bertanya-tanya dan berkata bahwa sudah dari zaman dahulu kita sudah mendengar bahwa Tuhan mau datang. Dan memang firman Tuhan nyatakan demikian, bahwa akan banyak pengejek-pengejek, dan jangan saudara terpengaruh dengan intimidasi itu. Tetapi percayalah dan persiapkanlah diri kita masing-masing, agar ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan kita dalam keadaan kita siap, sedia menanti akan kedatangan daripada Yesus Kristus. Yesus menyampaikan di dalam Matius 24 ayat yang ke-37, dia berkata begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kira-kira 3.400 tahun yang lalu, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah batra sebelum Tuhan memusnahkan manusia, hewan di muka bumi ini. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-7, bahwa orang banyak berkata bahwa Nuh sudah gila karena dia membangun batra di atas gunung. Tuhan bahkan menyuruh Nuh membuat batra dengan petak-petak di dalamnya. Ada 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta. Ukuran satu hasta itu kira-kira 45 cm. Jadi panjangnya kira-kira 135 meter, seperti lapangan sepak bola. Dan lebarnya 2,5 meter dan tingginya 13,5 meter. Bahkan layoutnya dibuat 3 lantai. Dan masing-masing letak atap, diberikan pintu-pintu. Semua dipersiapkan Nuh untuk istri, anak, dan menantunya, serta hewan-hewan yang haram sepasang-sepasang, yang tidak haram pun sepasang-sepasang. Bahkan ketika Nuh masuk ke dalam batra itu, maka turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Nuh sedemikian rupa, dan Nuh menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya.
Nah, oleh karena itu saudara, kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan Yesus akan datang. Tetapi kita hanya tahu akan tanda-tanda zaman. Kita melihat saudara bahwa di akhir zaman ini banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Dan masihkah kita bertanya di dalam kehidupan kita, apakah benar-benar akan datang zaman akhir? Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita mau berjaga-jaga menantikan akan kedatangan daripada Yesus Kristus. Di dalam Matius 24 ayat yang 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, karena itu berjaga-jagalah. Sebagai orang yang percaya kita harus terus berjaga-jaga, bukan bertanya kapan Tuhan itu akan datang, tetapi kita mau terus berjaga-jaga menantikan akan kedatangan Tuhan. Kita melihat definisi kata berjaga-jaga adalah kita mempersiapkan atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menjaga dan memperhatikan keadaan di depan kapan waktunya akan terjadi kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita harus peka melihat situasi ke depan. Kita harus peka melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita harus berjaga-jaga apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata demikian. Apakah kita berjaga-jaga di muka pintu rumah kita dan menanti akan kedatangan Tuhan seperti seorang pencuri? Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika seorang pencuri atau maling yang datang untuk mencuri di rumah kita, dia tidak pernah memberikan pesan kepada kita. Tetapi kita sebagai yang punya rumah, ketika kita sudah tahu tanda-tanda bahwa pencuri itu akan datang, maka kita harus berjaga-jaga. Bahkan kita tidak boleh tidur, kita harus terus berjaga-jaga. Satu hari penuh, satu malam penuh kita harus berjaga-jaga. Nah, ketika kita berjaga-jaga, maka ketika juga pencuri itu datang, kita tahu bahwa dia datang untuk mencuri rumah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita. Ada 4 hal firman Tuhan ajarkan mengenai berjaga-jaga dan menanti-nanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sudah memasuki bulan yang ke-11, bulan November. Berarti tinggal 1 bulan lagi kita akan masuk di dalam Natal. Nah, bagaimanakah kita mempersiapkan hati kita? Kita menantikan akan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama kita melihat di sini bahwa ada 4 hal. Yang pertama yaitu jangan tidur. Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Dan yang berikut, waspada akan ketamakan. Waspada terhadap ajaran sesat. Mari kita melihat satu persatu Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa jangan tidur, ya. Di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Arti pertama dari berjaga-jaga adalah jangan tidur. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan.
kita yang menantikan Tuhan, kita harus terus mentaati firman Tuhan. Jangan berbuat dosa melawan perintah-perintah Tuhan. Kelihatannya simpel, saudara, sederhana, tapi coba kita introspeksi apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah kita suka kompromi dengan perkara-perkara dosa, atau yang orang kenal perkara kompromi dengan dosa. Mungkin kita berkata ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan kalau saya melakukan dosa kecil tidak apa-apa, yang penting jangan dosa besar. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mata Tuhan tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan minta kalau mau bersungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita tidak boleh berbuat dosa dan melawan perintah-perintah Tuhan. Banyak kita merenungkan firman Tuhan agar kita tahu bahwa ada rambu-rambu Tuhan yang ditetapkan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara hanya mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu saja, dan saudara hari-harinya mengabaikan firman Tuhan, artinya bahwa saudara tidak tahu ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, maka kita harus tetap setia mengikuti akan Tuhan dan harus mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini harus kita lakukan, saudara, karena kita harus mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu yang bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita melihat di dalam Roma 13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 bahwa kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus bangun dari tidur? Karena hari sudah jauh malam. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada kesaksian seorang anak kecil yang berumur 4 tahun. Dia bermimpi bahwa dia diperlihatkan sudah jam 11. Dan waktu sudah sangat dekat, bahwa kita harus bersyukur mendapatkan kasih karunia Tuhan. Boleh menerima keselamatan, apakah kita bisa finish sampai pada waktu Tuhan datang dan menjemput kita. Banyak contoh anak-anak Tuhan yang berguguran, entah karena masalah ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup, bahkan keluarga, dan bermacam-macam. Mereka tidak berjaga-jaga menanti akan kedatangan Tuhan, sehingga sebelum waktu Tuhan datang, mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Saudara, mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Jangan hanya asal mendengarkan saja. Karena ketika kita asal-asalan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan mengirimkan utusan iblis untuk mengocok iman kita. Dan kita tidak lagi konsentrasi. Kita akan berkata, buat apa saya dengar firman Tuhan? Buat apa saya percaya kepada Tuhan? Semuanya sia-sia. Toh juga kalau akhir zaman, toh ketika Tuhan datang, saya pun pasti akan mati.
Saudara, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan punya anggapan seperti itu. Tetapi mari persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi dekat dan dekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Karena Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Selagi ada kesempatan untuk kita mencari Tuhan, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan perintah untuk kita harus bangun dari tidur dan juga memberikan solusi bagi kita di dalam Roma 13 ayat yang ke-12 bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mempergunakan senjata terang, yaitu terang firman Allah yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin kita tahu rahasia Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Kita bersyukur kita akan masuk ke dalam peperangan rohani bersama dengan Tuhan Yesus yang memperlengkapi kita dengan senjata-senjata terangnya. Tetapi apakah kita mau untuk mengenakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata terangnya. Apakah kita mau untuk mempergunakannya? Mari kita melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14 sampai 16. Dijelaskan bahwa senjata-senjata perang. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jelas di sini saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita sudah tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, maka dikatakan pergunakanlah perisai iman. Ya, iman kita yang kita punya ini kita harus pergunakan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika seseorang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak bimbang dan ragu di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan memakai dia, dan apa saja yang dia perbuat dengan iman percayanya, maka semuanya akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setiap pagi kita mengikuti ibadah intimate worship. Banyak hal yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Elisa Adi tentang bagaimana kita harus beriman, kita harus bertindak dengan iman percaya kita. Tidak hanya minta doa, tetapi harus bertindak dengan iman yang ada pada kita. Nah, beberapa hari yang lalu ketika ada seseorang mengirimkan pokok doa lewat live comment, dan di situ ada seorang ibu meminta untuk didoakan karena sakit pinggangnya yang amat sangat dan dia tidak dapat berdiri. Kebetulan live comment itu saya yang membalasnya. Saya berkata, sepakat di dalam nama Yesus, ibu pasti akan disembuhkannya. Selang beberapa menit, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada balasan di live comment itu. Dia berkata, ibu tidak usah percaya dengan orang yang membalas komen itu. Dia bukan pendeta dan bukan marturiah. Jadi ibu tidak usah percaya kepadanya. Telepon saja pendetanya langsung, maka ibu akan mendapat kesembuhan dan ibu akan bersukaria. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya pun membalas live komen itu dan saya berkata, seseorang sembuh bukan karena doa daripada pendeta itu, tetapi bagaimana iman, bertindak dengan iman, percaya
dengan setiap doa, dengan setiap minyak urapan yang dipakainya, maka dia pasti akan sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di sini bahwa kita harus menggunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan iman percaya kita, kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh kita ada di dalam Tuhan, maka iblis tidak akan bisa menggoncang iman percaya kita. Dan kita harus menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali orang di luar sana ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan firman itu mengena pada dirinya, dia akan berkata, hamba Tuhan itu tahu tentang pribadi saya, maka dia menyampaikan firman seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh menerima itu sebagai sebuah teguran bagi dirinya, agar dia mau berubah, mau bertobat, dan mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan dengan gratis, tapi apakah engkau mau mengerjakan keselamatan yang kekal? Kerjakanlah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan itu diberikan secara gratis di dalam kehidupan kita. Sekarang terserah saudara dan saya, apakah kita mau menerima keselamatan itu atau tidak, mau mengerjakannya atau tidak, ataukah kita mau tetap berkompromi dengan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh menantikan akan kedatangan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-10 sampai 13 dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Bahwa kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Firman Tuhan di atas ini menceritakan bagaimana terjadi perjamuan pernikahan. Persiapan pernikahan tidaklah sederhana, saudara. Bahwa kita mengundang tamu-tamu. Dan bagaimana orang yang mempunyai hajat, dia siap sedia menantikan akan kedatangan para tamu-tamunya. Tetapi segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, khususnya untuk mempelai wanita. Dia harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia harus membuat dirinya menjadi cantik dan dilihat oleh banyak orang. Demikian pula untuk menjadi mempelai wanita Kristus, kita juga harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita sungguh-sungguh sedang dalam satu persiapan, menantikan kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sesungguhnya, dan semoga Roh Kudus, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Setiap anak-anak Tuhan di dalam mempersiapkan hidupnya, menantikan kedatangan Yesus, harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Dan kadang kita hanya mempersiapkan rohani kita, tetapi
jiwa, pikiran, perasaan kita tidak mempersiapkannya. Sehingga terkadang kita menjadi orang yang tidak terkontrol emosinya, orang yang tidak bisa menjaga akan pikiran kita, perasaan kita. Dan walaupun kita katakan kita hidup di dalam Tuhan, tetapi hidup kita masih seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, kita juga kadang sudah tidak menjaga akan makanan, kita sembarangan makan, kita juga sudah tidak menjaga akan bibir mulut kita. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di sini bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dengan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, kita mau mempercayakan hidup kita, menyerahkan hidup kita agar dipelihara oleh Tuhan secara sempurna, utuh, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam kisah mengenai 5 gadis yang bijaksana dan bodoh ini di dalam Matius 5 ayat yang kelima, dikatakan tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, gadis-gadis yang bodoh ini mengantuk. Mereka ada di pinggir ujung jurang. Mereka mengantuk dan tidak sadar. Itulah gaya hidup orang yang sembarangan. Jangan kita menjadi gadis yang bodoh, tapi jadilah gadis yang bijaksana, yang selalu mempersiapkan akan kehidupan kita. Kita juga menjadi gadis yang bijaksana, yang menyiapkan minyak sebagai cadangan ketika lampu itu akan terpadam. Minyak adalah gambaran Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan menerangi seluruh kehidupan kita ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan kita ketika kita ingin melangkah, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Allah, maka peliharalah tubuhmu. Janganlah engkau merusak tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Nah, saudara-saudara, ini kuncinya. Kalau engkau sungguh-sungguh menghasilkan buah Roh Kudus, engkau harus memikirkan perkara-perkara dari Roh Kudus. Dalam diri manusia yang paling jahat adalah pikiran kita. Kita harus buang pikiran kita yang jahat. Kita harus membuang pikiran kita yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Kita juga harus membuang pikiran kita yang sering kali membuat kita sakit hati. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Roh Kudus mampu untuk menerangi setiap hati dan pikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam dunia ini, akan banyak hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kadang kita dipuji, kita diangkat, kita dimuliakan, dan akhirnya kita lupa akan Tuhan. Tetapi ketika kita jatuh dan tidak berdaya lagi, maka baru kita datang untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Roma 8 ayat yang ke-13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bahwa kalau kita tetap di dalam kedagingan kita akan mati. Tetapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup. Karena hidup kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudaraku yang ketiga, bahwa waspada akan ketamakan. Ya, kita mewaspada akan ketamakan. Di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21, di situ berbicara
bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waspada terhadap ketamakan. Ketamakan artinya bahwa orang yang hidupnya terus-menerus memikirkan tentang keuangan. Hidupnya hanya uang, uang, uang. Bahkan dia berkata, saya bisa membeli itu, saya bisa membayar itu, saya bisa membuat semuanya karena saya punya uang. Saudara, jangan sampai kita sebagai orang percaya kita mau hidup di dalam ketamakan, tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Dan jangan sampai juga kita menjadi hamba uang, karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau orang sudah terus dan terus mencintai uang, dia akan melihat semuanya gampang, semuanya bisa dibayar pakai uang, maka dia tidak perlu lagi. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang kalau sudah punya segala-galanya, kalau dia sudah kaya, dia sudah memiliki harta benda yang banyak di dalam dunia ini, saudara, bahkan di dalam rumahnya, kita melihat Bapak Ibu dan Saudara bahwa dia akan hidupnya tidak akan tenang, tetapi hidupnya akan terus dan terus memikirkan tentang kekayaannya. Nah, oleh karena itu akhirnya dia lupa pada Tuhan. Dan ketika dia mengalami kesulitan, baru dia datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang terakhir, yang keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Ya, di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, menghimbau kepada kita untuk kita berhati-hati terhadap ajaran sesat. Dari buahnya lah kita akan melihat apakah buahnya itu baik atau tidak baik. Dari kehidupan kita orang akan melihat apakah hidup kita ini adalah terpancar firman Allah yang hidup, ataukah kita berkata menjadi orang percaya tapi saya masih terus hidup di dalam kegelapan. Saya masih hidup terus di dalam kedagingan, di dalam keinginan daging, mau hidup dalam persinahan, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita akan diperbaharuinya. Kita akan menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini mari kita mengerti akan kebenaran. Ada banyak yang Tuhan mau lakukan. Jangan sampai salah langkah untuk mengalami ini. Kita harus berjaga-jaga dan menanti akan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dengan bangun tidur. Jangan hidup dalam kegelapan dan dosa dengan melawan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Dan jangan kuasa jahat menguasai akan kehidupan kita. Tapi sungguh-sungguhlah mempersiapkan hidup kita. Kita mau untuk terus dan terus hidup di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang yang tamak, tetapi menjadi orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Dan waspadalah terhadap ajaran-ajaran sesat yang selalu datang untuk mengajarkan kepada kita, untuk kita berpindah dari kepercayaan kita yang sungguh kepada kepercayaan yang lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam menantikan akan kedatangan daripada Yesus Kristus,
Persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh, karena kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah boleh berbicara kepada kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami menantikan akan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari menjelang akan Natal ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau lebih lagi datang kepada Engkau. Kami mau hidup dengan perisai iman yang ada pada kami. Kami memperlengkapi diri kami dengan senjata perlengkapan terang yang datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Saya bersuka cita boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mari Bapak Ibu sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di minggu pertama saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk sama-sama ke dalam sakramen perjamuan kudus. Ya, Saudara siapkan roti dan anggur. Bapak bisa gantikan roti dan anggur dengan apa yang ada di rumah. Pakai ketela juga nggak apa-apa, pakai ubi, pakai roti nggak masalah. Yang penting iman kita hadapkan kepada Tuhan. Amin. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucapkan berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ingatlah dan perbuatlah setiap kali engkau mengingatnya. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Saudara kasih Tuhan, di dalam darahnya ada penebusan dosa. Dosamu diampuni ketika engkau percaya dan menghampiri kepada Tuhan Yesus. Di dalam darahnya ada pembenaran. Engkau yang bersalah dibenarkan di dalam Kristus oleh korban Kristus di atas kayu salib. Di dalam darahnya ada pendamaian. Darahnya menjadi sebuah tebusan untuk mendamaikan engkau dengan Bapa, sehingga kau bisa memanggil kepada Bapa di surga dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Di dalam darahnya ada yang namanya sebuah kesembuhan. Darahnya menyembuhkan engkau, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu angkat kedua tangan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang terus dibaharui. Kami terima keselamatan. Kami terima penebusan dosa. Kami terima kesembuhan hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami berkata hari ini, ikutin perkataan iman yang saya sampaikan kepada saudara dan semuanya. Mari sama-sama perkatakan, aku bersyukur dari ujung rambut sampai telapak kaki. Setiap organ, setiap sistem organ tubuh, aku berkata semuanya sehat, berfungsi dengan normal. Setiap saraf, setiap urat, setiap aliran darah, setiap hormon, setiap apapun dalam tubuh kami berkata semuanya sehat dan normal. Dan kami berkata kami akan terus sehat dan umur panjang. Kami menikmati setiap penyediaan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami tolak segala bentuk sakit penyakit apapun.
sakit yang karena virus, karena bakteri, kuman atau apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan kami berkata, kami dan seisi keluarga kami akan melayani Tuhan seumur hidup kami. Dan kami berkata di dalam nama Yesus, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Haleluya. Dan tak lupa kami berdoa buat Indonesia. Kami berkata Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati stabilitas ekonomi bangsa dan negara, politik, pertahanan, keamanan, semua aspek dalam bangsa ini. Kami berkata diberkatilah. Shalom Indonesia, damai atas Indonesia. Diberkati pemerintahan, pemimpin bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada atas bangsa kami. Setiap spirit anarkis, setiap spirit roh teritorisme, kami patahkan di dalam nama Yesus. Setiap apapun bentuk ancaman, kami taklukkan di mana setan menungganginya. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami berkata hari ini, damai, jayalah negeri kami, Indonesia. Setiap pulau, setiap daerah, setiap suku, kaum, bahasa, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Mari angkat kedua tangan kita, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluarmu. Tuhan memberkati ketika engkau masuk. Diberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati engkau. Di tangan kananmu Tuhan memberikan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan. Engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Semuanya pintar, cerdas dan sehat dan umur panjang. Diberkati masa depanmu. Engkau melihat semua yang baik terjadi dalam hidupmu. Engkau akan disebut orang-orang berbahagia di muka bumi ini. Kebajikan dan kemurahan saja mengejar hidupmu seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan dahsyat buat kita, amin. Saudara, kalau Bapak Ibu diberkati dengan video ini, renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa bagikan ke timeline Facebook saudara, dan di mana-mana di media sosial Bapak Ibu bisa bagikan, dan Bapak Ibu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya bahwa ketika mereka tangkap kebenaran ini, hidup mereka pasti berubah dan mereka mengalami Tuhan. Doa saya, kita semua terus terhubung menjadi keluarga rohani. Kalau ada kesaksian ataupun dukungan doa yang Bapak Ibu tidak sampaikan kepada kami, Bapak Ibu bisa tuliskan ke nomor WA di 089664700700. Bapak Ibu, kita terus terhubung, dan nanti malam saya akan live streaming dan membagikan berkat firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu boleh hadir dan sama-sama kita boleh menikmati berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan ada buat kita. Haleluya, amin.